Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini untuk semuanya. Baik, pada pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis atau tipe data yang ada di Excel. Yang kedua tentang operator Excel. Untuk tipe data nanti kita akan mengenal tiga jenis, yaitu tipe data label atau teks, kemudian tipe data value atau numerik atau angka atau bilangan, ya. Yang ketiga tipe data formula atau rumus. Jadi kita akan menemukan tiga tipe data ini. Jadi kemungkinan tiga tipe data yang mengisi sel-sel Microsoft Excel. Ya, yang kedua operator Excel. Apa itu operator Excel? Adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Pada Excel dikenal 4 macam tipe operator perhitungan, yakni operator aritmetik, ya, operator perbandingan, operator teks, dan operator referensi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas operator aritmetik karena inilah yang secara umum digunakan pada pekerjaan di Microsoft Excel. Ya, baik, kita langsung saja masuk ke halaman kerja Microsoft Excel. Kita buka sini seperti pada pertemuan pertama kita gunakan Microsoft Excel 2013. Nah, untuk jika di rumah kita memiliki versi lain, silakan saja digunakan karena pada dasarnya sama aja. Ya, baik, kita langsung memulai melalui buku kerja yang masih kosong, blank workbook. Kita klik saja. Nah, maka akan tampil halaman kerja workbook dengan satu sheet default karena kita belum menambahkan. Ya, baik, kita perbesar tampilan dari ini. Di sini di kanan bawah ada min plus, ya. Jadi tinggal kita mengklik atau menggeser pointernya ke kiri dan ke kanan untuk memperkecil atau memperbesar tampilan layar ini. Jadi kita plus, nah sehingga lebih jelas, tegas selnya. Baik, untuk latihan pertama misalkan di sini kita akan melakukan perhitungan tentang segi 4, ya, segi 4. Nah, segi 4. Jadi kita beri nama saja misalkan gini. Ini nama maksudnya nama segi 4-nya nanti, ya. Di B itu kita tulis panjang kurung, dalam kurung kita singkat P. Nah, ketika kita menuliskan di sel A1 nama ini bersisa, ya. Jadi karena hanya 4 karakter, ini nama cukup menempati sel A untuk judulnya. Tapi untuk isinya misalkan untuk nama ini kita tulis ini segi kita satukan segi 4 X, gitu, ya. Nah, kita lihat kalau kita tulis segi 4X ini menembus batas sel, sehingga kita ubah lebar kolom A melalui perjalanan pertama itu, klik kanan aja langsung di A ini, kemudian pilih kolom width, ini kolom width. Nah, ini dari 8 kita perkirakan aja nih jadi berapa, ya. Jadi misalkan 12, coba aja cukup, walaupun nanti secara manual bisa, ya. Nah, ini, nah 12 cukup, ya. Jadi ini cukup. Tulisan segi 4X ini menempati sel A2 nih, sel A2 ini. Tadi nama di A1. Nah, kemudian di sel A3 kita tulis segi, nah ini langsung kan di atas ada, dia Excel langsung menuliskan apakah sama, gitu, ya. Kalau sama tinggal enter, baru nulis huruf S sudah muncul.
Nah, kita ganti aja ujungnya segi 4Y namanya. Itu ya. Nah, berikutnya kita tulis segi 4Z. Nah, 3 aja lah dulu ya. 3 ini nama segi ini. Nah, untuk judul biasanya judul tabel itu di tengah ya. Pertama ini posisinya tidak di tengah kolom, tidak di tengah sel. Jadi kita pilih di submenu home ini ada fasilitas untuk menyimpan isi sel di tengah. Klik gitu ya. Nah, ini di tengah kolom. Nah, sekarang nama sudah di tengah kolom. Untuk panjang lihat B, kita akan menuliskan panjang. Untuk panjangnya angkanya mungkin nanti cukup di sini. Tapi untuk judul panjang P ini menembus batas sel B. Jadi kita ubah aja, kita tambah lebarnya, klik kanan di B, column width. Misalkan kita beri 10, cukup nggak ya? 10. Oke. Nah, masih tembus ya, kurang indah. Kurang ini. Jadi kita tambah lagi, ya udah 12 lagi ya. Column width 12. Oke. Nah, sekarang ini juga posisinya ketengahkan. Tadi ya, ini lihat posisi ketengahkan. Center, alignment ya, submenu home ada alignment, ada center di tengah kolom. Nah, seperti itu. Kemudian di C1, A1 untuk nama segi empatnya. Di B untuk ukuran panjang nanti. Di C ini misalkan tulis lebar dalam kurung L. Enter. Juga sama posisi sebaiknya diketengahkan. Nah, gitu. Ya, 3. Itu dulu. Ini data ini adalah data yang kita tulis ini sel A1, B1, C1, A2, A3, A4 ya. Semuanya ini tipe datanya adalah label text. Nah, label text. Nah, sekarang baru untuk panjang nih. Panjang segi 4x, dia memiliki panjang umpamanya saja 16 ya. Lebarnya adalah 9. Nah, kita lihat ketika kita menuliskan angka, nah inilah tipe data, contoh tipe data numeric value ya, value bilangan. Dia nempelnya di dinding kanan sel defaultnya. Tetapi untuk keindahan kita bisa memformatnya nanti ke tengah. Nanti sekalian aja ya. Nah, kemudian segi 4Y itu misalkan panjangnya 8, lebarnya 5 gitu. Segi 4Z panjangnya 36, kemudian lebarnya adalah berapa ya? 12 gitu misalkan. 12. Nah, ini posisinya dibiarkan seperti ini, itu tidak apa-apa, tidak mengganggu kerjaan. Ya, tidak mengganggu proses. Namun untuk keindahan bisa kita sekaligus ketengahkan. Klik di posisi ini dulu di B2, tahan, jangan dilepas, geser 1 kali ke kanan, geser 2 kali ke bawah sehingga semua diblok. Maksudnya sekaligus alignment center. Nah, jadi semuanya di tengah. Nah, itu hanya untuk segi keindahan tabel ya. Jadi keindahan tabel kita bisa mengatur posisinya sebaiknya di mana gitu. Nah, panjang dan lebar ini tipe data numeric, angka ini numeric value. Nah, kemudian tipe data udah 2 nih ya. Ini yang dimaksud tipe data label ya, label. Ini tipe data value numeric. Namun nanti kita akan melihat bahwa ada isinya adalah numeric, seperti numeric, tapi itu adalah label text. Cirinya apa? Kalau ia data value numeric, angka-angka ini bisa diolah. Contoh ya, sekarang kita tambah ke yang ketiga, tipe data yang ketiga, yaitu formula atau rumus. Nah, kita tulis di sini rumus yang sederhana, misalkan kita tulis kolom D untuk P tambah L. Berapakah panjang tambah lebar dari setiap segi 4 ini? Nah, lihat rumus sederhana. Menuliskan rumus kita bisa seperti ini. Kalau kita tuliskan
angka, kita maksudnya menjumlahkan ini ya, menjumlahkan 16 tambah 9. Kita tuliskan aja langsung 16 tambah kita, nah inilah nanti sudah dimulai nih operator hitung, itu tambah itu operator Excel untuk menjumlahkan. 16 tambah 9. Kita enter, hasilnya begini aja, 16 tambah 9. Ini berarti dia masuk ke label teks. Harusnya kan 16 tambah 9 muncul hasilnya 25. Nah, aturannya di sini menuliskan formula atau rumus harus didahului dengan simbol sama dengan, atau boleh tambah juga sih ya, pakai sama dengan. Jadi maksudnya gini, sama dengan 16 tambah 9. 16 tambah 9, nah maka muncul hasilnya 25. Ya. Nah, namun ini menjumlahkan langsung angkanya. Sehingga apabila kita salah tulis misalkan, oh ini bukan 9, lebarnya adalah 10. Nah, kita harus ngedit lagi ini. Harusnya kan 26. Kita harus ngedit ini 26. Jadi sebaiknya untuk tabel begini jangan kita jumlahkan angkanya. Isinya jangan dijumlahkan isinya. Namun alamatnya saja, alamat selnya. Contoh seperti ini. Sama dengan ya. Nah, kita lihat untuk panjang segi 4x itu ada di sel B2. Jadi kita tulis B2 baru tambah ya. Tambah ini untuk lebarnya adalah di C2. C2. Enter. Nah, waktu di enter muncul hasilnya 26. Nah, kelebihannya di sini kenapa menuliskan alamat sel? Kalau kita salah tulis umpamanya di sini, oh ini panjang dari segi 4x itu bukan 16 tapi 14. Nah, maka waktu di enter kita lihat di sini P tambah L hasilnya harus 24. Waktu di enter, nah ini langsung berubah 24 karena rumus ini ya, formula isi sel D2 itu berisi formula atau rumus penjumlahan sel B2 dan C2. Sehingga apabila isi selnya berubah, ini otomatis ikut berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, yang bawah ini sama, berarti kita untuk melatih sama dengan untuk segi 4x, segi 4y itu berarti B3. Panjangnya ada di B3 ini. Jadi kita boleh tulis B3 ditambah lebarnya C3. Enter. Gitu ya. Nah, muncul hasilnya 8 plus 5, 13. Kalau kita ubah ini jadi 6, lebarnya jadi 6, maka ini otomatis jadi 14 ya. Kalau ini berubah, nah ini. Yang bawah sama, berarti sama dengan B4 untuk segi 4Z, B4 ditambah C4, maka hasilnya muncul 48. Nah, seperti ini ya, 48. Nah, namun kalau posisi sama seperti ini sebetulnya, apalagi kalau datanya banyak, kita nggak perlu menulis berulang-ulang seperti ini. Coba kita hapus lagi ya. Jadi cukup kita buat satu ya, coba posisinya supaya lebih indah, alignment center column diketengahkan kayak tadi. Kita kopikan aja ke bawah karena ini rumus. Kopinya terserah ya, mau pakai menu di sini atau shortcut kita lakukan, simpan di sini Ctrl C, di blok 2 ini Ctrl V. Nah, maka rumus itu tercopy dan bergeser sendiri alamatnya. Kalau ini tadi B2 plus C2, maka bawahnya jadi B3 C3, bawahnya B4 C4 ya. Jadi mengopinya bisa seperti ini juga. Simpan kursor di sel D4 yang sudah berisi rumus. Tempatkan kursor di pojok kanan bawah sampai tipis tuh ya. Dari tanda kursor, tanda plusnya ditempelkan jadi menipis. Tahan ketika menipis, klik mouse-nya, jangan dilepas, tarik 2 kali ke bawah. Nah, itu copy slide gitu ya, digeser. Hasilnya sama. Coba kita lihat, kalau ini tadinya B2 plus C2,
yang bawah itu lihat jadi C3 B3 C3, yang bawahnya jadi B4 C4. Nah, seperti itu. Ini contoh. Ini walaupun yang nampak di mata kita adalah angka tunggal numerik, tapi isinya ini rumus formula, yaitu penjumlahan dua sel di kolom D itu ya. Nah, udah lengkap 3 sini. Ini adalah contoh data label, judul tabel, nama segitiga itu label. Untuk isi di B, B2, C2, B3, C3, B4, C4 itu adalah value numerik, bilangan atau angka. Sedangkan isi dari D2, D3, dan D4 itu adalah rumus atau formula. Formula penjumlahan dua sel. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh isi dari sel Excel. Ada 3 tipe data: label, numerik, dan formula. Nah, kita munculkan itu ya, B2 plus C2, formula yang ditulis sendiri fungsi. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu tadi operator Excel. Operator yang akan kita pelajari adalah operator aritmetik terlebih dahulu. Operator aritmetik. Nah, di sini ini yang umum lah, sudah kita ketahui. Operator aritmetik. Kita geser lagi dikit. Nah, ini ya. Operator aritmetik pada Microsoft Excel. Kita mengenal tanda plus. Itu tanda plus tambah di keyboard ya. Itu bersamaan dengan tanda sama dengan. Ini operator matematik untuk penjumlahan. Tadi sudah kita coba ya, menjumlahkan dua sel dengan tulis plus aja. Untuk pengurangan, operator matematik untuk pengurangan itu tanda minus atau kurang. Ya, di keyboard di bagian kanan, itu kanan atas. Kemudian operator matematik untuk perkalian itu adalah tanda bintang, asterik. Tanda bintang asterik ya. Itu ada di atas angka 8 di keyboard. Kemudian operator matematik yang berfungsi untuk melakukan pembagian itu adalah slash atau garis miring. Slash garis miring biasanya bersatu dengan tanda tanya di keyboard. Ya, slash atau garis miring. Kemudian operator matematik untuk menyatakan persen itu tanda persen ya. Tanda persen dengan angka 5 di keyboard itu. Kemudian operator matematik yang berfungsi untuk melakukan pemangkatan atau tarik akar itu adalah tanda caret ya, atau sisipan, tanda topi gitu ya. Tanda topi itu ada di atas angka 6. Ada di atas angka 6. Nah, ini operator aritmetik yang digunakan dalam Excel. Operator aritmetik menjumlahkan, tanda plus, mengurangkan, min, mengalihkan, tanda bintang, asterik, membagi, slash, garis miring, persen, dan pangkat dan akar, tanda topi, caret atau sisipan. Ya, seperti ini. Coba kita kembali ke halaman kerja Excel. Nah, tanda tambah sudah dicobakan tadi ini. Ini untuk menjumlahkan ya. B2 tambah C2. B3 tambah C3. Jangan lupa dahulukan sama dengan. Coba kalau kita tidak pakai sama dengan, maksudnya kita menjumlahkan gini. Sama dengan, tanpa sama dengan ya, kita lupa misalkan. Kita tuliskan B2 ditambah C2. Maksudnya kita menjumlahkan panjang dan lebar. B2 harapan kita muncul 14 tambah 10 24 ya. Tapi waktu di enter tetap aja B2 plus C2 ini adalah label biasa. Berarti ini label teks. Nah, supaya jadi rumus jangan lupa di depannya pakai sama dengan. Nah, baru sama dengan, baru ini adalah dia formula atau rumus. Kalau di enter hasilnya muncul 24. Jadi jangan lupa tanda sama dengan ya. Ya baik, di sini di kolom E kita coba latihan operator lain. Udah tambah kurang ya, selisih misalkan. Kita hitung P min L.
selisih P dikurangi L. Nah, mengurangkan sama kayak tadi, jangan lupa sama dengan kita tulis alamatnya selisih panjang dan lebar. Panjang B2 min dikurangi C2. Jadi 14 kurangi 10, ya selisihnya adalah 4 ya. 4 ini. Kita ketengahkan alignment. Nah, untuk yang bawah seperti tadi, daripada menulis berulang-ulang, copy, tempelkan kursor. Ini salah satu cara ngopi ya, banyak cara mengopi isi sel. Tempelkan kursor di kanan bawah. Sudah menipis, klik mouse jangan dilepas, tarik 2 kali ke bawah, maka hasilnya sama. Berarti ini yang bawah otomatis jadi B3 C3. 8 kurangi 6 2. Yang bawahnya lagi adalah B4 kurangi C4. 36 kurangi 12 24. Nah, ini pengurangan. Untuk perkalian, coba kita P kali L, menghitung luas contohnya kan. Luas itu adalah luas panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Luas gitu. Nah, untuk luas panjang kali lebar. Nah, coba kita buat rumus lagi untuk menghitung luas. Kali sekarang panjang, lebar. Ya, satu aja yang atas. Jangan lupa sama dengan panjang ada di B2 untuk segitiga X nih ya. Untuk segitiga X B2 kali, cari tanda bintang ada di atas angka 8. B2 kali C2. Kali C2, kemudian enter. Maka hasilnya muncul 140 cm persegi, mungkin kalau dia cm ya. Kita biarkan karena kita bukan sedang belajar matematik dulu. Ini kita ketengahkan, alignment center column di tengah. Kemudian seperti tadi, daripada menulis berulang-ulang, kita lebih copy. Kursor geser, tempelkan di pojok kanan bawah, sudah menipis, klik jangan dilepas, tarik 2 kali ke bawah. Nah, maka ini adalah panjang kali lebar. 8 kali 6 48, 36 kali 12 432. Ini semuanya rumus. Di blok ini semuanya formula rumus isinya. Sehingga apabila kita ubah aja, misalkan yang ini, yang tadi lebar ini harusnya 9. Nah, maka lihat waktu di enter, isi dari D2, E2, F2 semua berubah. Nah, semuanya berubah. Ini P tambah L 14 tambah 9 23. P min L 14 kurangi 9 5. 14 luas 14 kali 9 126 ya. Nah, kita ubah juga misalkan ini yang segi 4 Y, panjang kali lebar. Ini kita ubah, ini adalah 16 misalkan 16. Nah, berubah ya. P tambah L 16 tambah 6 22. 16 kurangi 6 10, luas 16 kali 6 96. Itu seperti itu untuk luas. Jadi operator hitung, kita sekaligus operator hitung ini yang digunakan tambah ya. Yang ini kurang min, yang ini kali ini kali bintang aster B2 bintang C2, mengalikan. Ya, terus bagi ya. Bagi ini contoh aja, biarkan membagi, misalkan berapakah perbandingan panjang dan lebar. Perbandingan itu bagi per ya. Perbandingan kita tulis aja lah gini, P berbanding lebar. Panjang berbanding lebar ini. Nah, menuliskannya jangan lupa sama dengan P itu panjangnya di B2 tadi. B2 dibagi C2. C2 enter. Nah, berarti perbandingannya 1,55. 6 berbanding 1 ya, 1,55. Perbandingan panjang dan lebar. Jadi perbandingan pakai per ya, per slash garis miring. Yang berikutnya seperti tadi, nggak perlu diketik berulang-ulang, apalagi kalau banyak. Tempelkan, copy tarik. Tempel di kanan bawah, klik jangan dilepas, tarik 2 kali, copy 2 kali. Nah, dia hasilnya berubah sendiri ya.
perbandingan ini yang segi 4x, perbandingan panjang dan lebarnya 1,55 banding 1. Segi 4y, perbandingan panjang lebarnya 2,667 banding 1. Yang segi 4z 3 banding 1, jelas ya, 3, 6, 12, 3 banding 1. Nah, itu untuk pembagian. Nah, sekarang berikutnya kita ya udah tambah, ini tambah, kurang, ini kali ya, ini perkalian, ini pembagian, kemudian pangkat dan akar ya. Sekarang pangkat, misalkan kita contoh gini, berapakah pangkat 2 dari P aja lah ya, atau L. L pangkat 2, coba nulisnya gimana, L pangkat 2. Sorry. L pangkat 2. Oh, udah, ini L pangkat, tulis aja ya, karena simbol di Excel harus di format L pangkat 2, L kuadrat, atau L kuadrat gitu ya, L kuadrat. Nah, L kuadrat, lihat di sini menuliskan L kuadrat berarti L pangkat 2. Lihat L tuh lebar tuh ada kolom C ya, L di kolom C. Untuk segi 4x itu C2. Jadi untuk C2 kita tuliskan, jangan lupa sama dengan alamat dari lebar segi 3x, segi 4x adalah di C2. Berarti C2 ya, C2 pangkat pakai caret, tanda caret. Nah, itu pangkat pakai topi ya. Kemudian 2, pangkat 2, karena kalau pangkatnya 3 ya, C2 pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Jadi C2 pangkat 2. Kita hasilnya kita lihat 9, ini berisi C2 angka 9 tuh. Angka 9 waktu di enter berarti hasilnya harus 81. Nah, hasilnya muncul 81. Kita ketengahkan. Ya, yang ini mau nulis lagi silahkan kayak gini, sama dengan berarti ini C3 pangkat 2, enter gitu ya. Nah, diketengahkan lagi ini dan seterusnya. Tapi seperti tadi, karena posisinya sama, posisi ini sama, jadi tinggal kopikan aja ke bawah, pojok kanan bawah, tempelkan, klik, tarik 2 kali, copy 2 kali. Ya, hasilnya ini 9 kuadrat 81, 6 kuadrat 36, 12 kuadrat 144. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, kebalikan dari kuadrat itu akar pangkat 2, akar kuadrat, coba kita perkecil saja ya ini, karena ini nggak, supaya kelihatan semua. Ini kita sudah belajar di latihan 1. Ini nih agak luas. Ini kolom D, klik di D, jangan dilepas, tahan, geser ke E, ke F, kemudian klik kanan di bagian ini, kemudian kolom width kita ubah aja menjadi 6, kayak cukup ya. Nah, 6 cukup. Di sini 6 D, E dan F, jadi 6 sekaligus. Sekarang di kolom H udah kuadrat, di kolom I misalkan akar kuadrat. Kita akan menuliskan akar pangkat 2. Akar kuadrat. Nah, untuk memperjelas kita ini aja ubah lebar kolomnya, klik kanan, kolom width jadikan 14 misalkan. Oke. Nah, cukuplah, atau perkecil lagi. Kolom width jadi 12 saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Akar kuadrat dari apa? Oh iya, kita lebarkan, nggak apa-apa. Kolom width untuk ininya 12, tadi jadi 16. Oke, masih kelihatan. Nah, ini akar kuadrat
dari P. Nah, akar kuadrat dari P. Panjang ya, lihat panjang. Ini alamat untuk segi 4x, alamatnya di B2. Jadi kita tulis, bagaimana menuliskannya? Karena lambangnya sama gitu ya. Untuk pangkat, ini tanda caret ini, tanda topi, apostrofi, ini ya untuk pangkat. Kalau akar gimana? Akarnya gimana di sini? Nah, menulis akar itu kita ingat di pelajaran matematika ya. Nah, gini kita. Nah, ini ya kita ingat di pelajaran matematik. Nah, 5 pangkat 2 itu ditulis di Excel 5 topi 2 ya. 5 caret 2. Hasilnya 25 tentu. Kalau kita balikan, berapakah akar pangkat 2, akar kuadrat, dari 25? Nah, seperti ini. Bagaimana menuliskannya di Excel? Nah, dalam matematika kita tahu bahwa 25, akar pangkat 2 dari 25 itu bisa ditulis atau sama dengan 25 pangkat 1 per 2. Karena akar pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 1 per 2. Sehingga di Excel kita tulis 25, jadi pangkat 1 per 2. Nah, pakai kurung supaya ini. Kalau tidak pakai kurung berarti 25 pangkat 1 dibagi 2, nanti hasilnya beda. Jadi 25 pangkat kurung 1 per 2. Nah, hasilnya harus 5 kalau dari 25. Nah, kita ya seperti itu. Kita ulangi yang lain nih. 2 pangkat 3 ditulis di Excel adalah 2 topi 3. Hasilnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Apabila kita balikan, berapakah akar pangkat 3 dari 8? Nah, bagaimana menuliskannya di Excel? Sama dengan tadi dalam matematika, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Karena akar pangkat 3. Sehingga di Excel kita tulis 8 ya, sama dengan 8 topi kurung 1 garis miring 3 sepertiga. Hasilnya kembali ke 2. Nah, kita coba di sana ya, di Excel tadi. Nah, di akar kuadrat. Sekarang akar kuadrat dari P. Jadi kita sama menuliskan sama dengan ya, sama dengan alamat P panjang di sini adalah ada di B2 ya. Berarti B2 huruf besar aja kita biasakan, B2 pangkat. Nah, pangkat kurung 1 per 2, 1 per 2. Nah, gitu ya. Ini artinya mencari akar pangkat 2 dari B2 dari ini, dari 14 panjang. Berarti hasilnya 3, ya. 14 berarti hasilnya waktu di enter hasilnya 3,74 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Coba kita perkecil lagi ini kolom width, jangan 16, 14 saja. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini seperti tadi kita tidak perlu menulis berulang-ulang karena kalau kita copy akan berubah sendiri ke bawah. Jadi, tapi kalau untuk latihan sih nggak apa-apa ya. Di sini untuk latihan sama dengan berarti ini untuk segitiga Y panjangnya ada di B3. Sebetulnya tidak perlu kita tulis juga. Kita tunjuk aja sel ini. Kita tunjuk B3 angka 16. Nah, muncul B3. Terus pangkat kurung buka 1 per 2, akar pangkat 2 ya, akar kuadrat, enter. Nah, maka akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Nah, ke bawahnya kopikan aja ya, 1 kali. Nah, akar pangkat 2 dari 36 adalah 6. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menuliskan formula menggunakan operator aritmetik yang ada di Excel, operator yang umum. Pertama tadi penjumlahan tambah
pengurangan ya. Ini pengurangan, min, luas, perkalian, bintang, pembagian, perbandingan, rasio pakai bagi, per, kuadrat pakai tanda topi, caret, akar juga pakai tanda topi, caret. Hanya jangan lupa akar membalikan aja ya. Kalau akar pangkat 2 berarti akarnya pangkat 1/2. Akar pangkat 3 berarti pangkatnya pangkat 1/3. Akar pangkat 4 berarti pangkatnya 1/4 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya untuk pengenalan operator aritmetik yang berlaku pada Microsoft Excel. Nah, untuk tipe data, tadi tipe data sudah kita ketahui ya. Tipe data label, teks, tipe data numerik, angka langsung, dan tipe data formula atau rumus dengan menggunakan operator-operator yang sudah dicobakan seperti tadi. Nah, mudah-mudahan ada gambaran untuk materi ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita gunakan pada materi atau latihan selanjutnya. Untuk kali ini itu dulu yang bisa disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.